Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang terdahulu, yaitu tentang komitmen dan keintiman. Bagi Anda yang belum mengikuti perbincangan kami yang lalu, kami akan mengajak Anda sekalian untuk mendengarkan sejenak apa yang sudah kita bicarakan pada kesempatan yang lalu, karena ini akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Pak Paul, pada kesempatan yang lalu kita membicarakan cukup tentang komitmen dan keintiman, Pak Paul. Nah, tetapi supaya lebih banyak hal yang kita akan lihat dari komitmen dan keintiman ini, Pak Paul mungkin bisa menjelaskan lebih dahulu apa yang sudah kita perbincangkan pada kesempatan yang lampau, Pak Paul. Semua ini lahir dari sebuah keprihatinan Pak Gunawan terhadap apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, terutama di tengah-tengah kawula muda, yaitu makin banyaknya orang-orang yang menjalin sebuah hubungan yang sangat mesra, dan tidak jarang dalam kemesraan itu juga terjadi keintiman fisik. Tapi dua-dua itu tuh ya mengatakan ini hanyalah teman, tidak ada ikatan apa-apa. Nah, maka pada kesempatan yang lampau kita ini mengingatkan ya bahwa dosa itu datang dengan isi yang sama tapi wajah yang berbeda. Nah, dosa yang sama adalah apa? Perzinahan, percabulan. Tapi dengan wajah yang berbeda, namanya yang sekarang diubah-ubah. Maka kita harus mewaspadainya. Nah, dalam kesempatan yang lalu kita bahas bahwa untuk menjalin keintiman diperlukan komitmen, kesetiaan, ya, ikatan janji, keterpisahan bahwa kita itu untuk dia dan dia untuk kita. Di dalam komitmen seperti itulah maka pada akhirnya barulah keintiman bisa muncul. Dan keintiman baru bisa terus muncul kalau dilindungi dan rasa aman di dalam komitmen itu. Nah, kita juga bahas bahwa ini adalah hal-hal yang penting dilakukan sebelum kita menikah. Artinya kita menanam komitmen supaya pada akhirnya setelah kita menikah, kita bisa mulai memetik buah keintiman. Ya, sebab di dalam komitmen yang seperti itulah, keintiman pada akhirnya barulah bisa bertunas. Ya, kalau kita sudah memikirkan tentang hubungan yang begitu erat antara komitmen dan keintiman, Pak Paul, tetapi masih ada saja keintiman itu yang tidak disertai dengan komitmen. Nah, ini sebabnya apa, Pak Paul? Ada beberapa. Yang pertama adalah ada orang yang takut untuk terikat, Pak Gunawan. Karena takut terikat, maka okelah, dia hanya mau mencicipi keintiman, tapi tidak mau membayar harga untuk memberikan komitmennya. Kalau ini yang terjadi, maka relasi akan menjadi sebuah relasi saling pakai. Ya dah, pokoknya dua-duanya saling memuaskan keintiman, kebutuhan akan keintiman, tapi tidak usah ada komitmen. Jadi sekali lagi relasi menjadi sebuah relasi saling pakai, atau yang satu membohongi yang satunya, yang membohongi adalah yang memakai, dan yang satunya yang dibohongi yang akan dipakai atau dimanfaatkan. Ya, nah sudah tentu relasi seperti ini rentan putus karena tidak ada komitmen. Nah, ketakutan untuk terikat membuat orang lebih cepat putus asa, lebih cepat lari kalau ada masalah. Karena apa? Dia tidak mau terikat, maka ya udah, dia dengan gampang akan angkat kaki, melepaskan diri dari masalahnya. Itu sebabnya kalau tidak ada komitmen, relasi akan mudah sekali patah. Dengan adanya komitmen, dengan adanya janji kesetiaan, maka kalaupun ada masalah, kita dipaksa untuk tinggal, tidak kemana-mana, dan membereskan masalah itu sampai selesai. Nah, jadi inilah yang diperlukan. Jadi kalau ada relasi, udah intim, tapi tidak ada komitmen, ya tinggal tunggu waktu, relasi ini juga akan putus. Ya, banyak orang yang justru memilih bentuk hubungan yang seperti itu, Pak Paul. Jadi yang cuma mau intim, tetapi tidak mau terikat apa-apa, Pak Paul. Sehingga dia tidak menjalin dengan seseorang itu secara serius. Bahkan dia tidak ragu-ragu mengeluarkan uang untuk memperoleh keintiman tanpa perlu keterikatan. Maksud saya, dia bisa mengadakan hubungan intim itu dengan siapa saja, Pak Paul. Dan memang ya ada orang-orang seperti itu di tengah-tengah kita. Ya sudah tentu yang terjadi adalah
dia sedang memulai sebuah relasi yang tidak akan berumur panjang. Namun lebih dari itu adalah dia sedang menjalani sebuah kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak setuju, Tuhan melarang kehidupan yang seperti itu, berhubungan dengan orang secara fisik, secara seksual, tanpa ada sebuah ikatan nikah. Nah, itu adalah sebuah perzinahan di mata Tuhan. Ya, mereka menganggap bahwa keintiman itu sesuatu yang menyenangkan begitu saja, Bapak. Hanya untuk senang-senang aja gitu, Bapak. Betul, dan nanti ya akan ada harga yang harus dibayarnya, Pak Gunawan ya. Jadi saya tetap ya mengimbau dan mengingatkan kepada kita semua untuk tidak jatuh ya ke dalam perbuatan seperti itu. Ya, selain tentang keterikatan, Bapak, ya, takut untuk terikat, apakah ada hal lain yang membuat terjadinya keintiman tanpa komitmen itu, Bapak? Yang berikut adalah kadang kita ini takut untuk ditolak. Karena takut untuk ditolak, maka akhirnya kita tidak mau mengikatkan diri dalam komitmen. Kita hanya mau mencicipi keintiman itu saja. Kita tidak berani menyatakan niat kita untuk mengikatkan diri. Nah, kalau ini yang terjadi, maka relasi itu tuh menjadi relasi yang tidak ada keterbukaan. Karena apa? Karena kita takut ditolak. Kita tidak berani terbuka semuanya. Kita tidak berani mengikatkan diri dan komitmen karena takut penolakan itu. Tapi relasi tidak mungkin bertumbuh tanpa keterbukaan. Kita mesti menjadi diri kita apa adanya. Nah, kalau tidak ada keterbukaan dalam relasi itu, maka kepercayaan pun juga sukar bertumbuh. Kita artinya itu tidak percaya pada pasangan, maka kita tidak mau berterus terang sepenuhnya kepada dia. Nah, dalam relasi di mana tidak ada lagi keterbukaan, kepercayaan pun juga tidak ada, maka sebetulnya relasi itu hanyalah sebuah kedekatan fisik. Tidak ada sama sekali isinya. Tidak ada lagi yang mengikat relasi itu. Nah, di dalam hal keterbukaan ini memang makin intim seseorang. Kan seharusnya itu makin mudah dikenali, Pak Pol. Yang kasus yang Pak Pol tadi katakan itu tetap sulit untuk dikenali, begitu, Bapak? Ya, sebab memang ya dalam kasus seperti itu, kalaupun sudah mempunyai relasi yang intim, tapi tetap dia tuh menyembunyikan ya sesuatu tentang dirinya, keinginan-keinginannya. Karena apa? Dia takut kalau dia benar-benar sepenuhnya apa adanya, nanti ditolak lagi. Kalau dia benar-benar mau menjalin sebuah relasi yang serius, nanti ditolak lagi. Karena nanti orang benar-benar tahu siapa dirinya. Jadi ketakutan itu menghalangi dia untuk sungguh-sungguh terbuka. Tapi kan memang tidak perlu semua rahasia pribadi kita itu kita bukakan kepada orang yang belum tentu menjadi pasangan hidup kita, Bapak. Betul. Jadi memang ini harus kita lakukan secara bertahap ya. Dengan bertumbuhnya relasi, maka ya kita akan harus makin terbuka. Dan kalau memang relasi ini bertumbuh, karena keterbukaan itu juga makin bertumbuh, nah di suatu titik memang kita harus menyatakan komitmen kita untuk menjalin sebuah relasi yang serius dengan dia. Sehingga pasangan kita juga tahu dia tidak akan dipermainkan. Kita akan benar-benar ya bersedia membayar harga untuk terus menuntaskan relasi ini sampai ke jenjang pernikahan. Ya, ada orang yang menggunakan sistem semacam barter gitu. Saya mau buka kalau kamu mau buka gitu, Pak Pol. Ini bagaimana, Pak? Sudah tentu dalam sebuah relasi ya harus ada timbal balik ya. Kalau tidak ada timbal balik maka hanya satu orang sajalah yang bekerja keras mempertahankan dan memperdalam relasi itu. Nah, jadi memang sebaiknya ya keterbukaan itu dilakukan oleh kedua belah pihak. Namun di pihak lain kita tidak boleh mempunyai mentalitas, oh saya hanya akan terbuka kalau engkau terbuka. Sebab mentalitas seperti itu akan menghalangi tumbuhnya relasi, ya, tumbuhnya kepercayaan dan saling hormat di dalam relasi kita. Ya, apakah ada penyebab lain mengenai keintiman yang tanpa komitmen ini, Pak? Ada pula yang lahir dari nafsu jasmaniah, Pak Gunawan, yang membutuhkan pemenuhan, tapi tidak mau membayar harga. Nah, jadi dengan kata lain, ada orang-orang yang pokoknya mau intim dah ya secara fisik, bisa menikmati tubuh lawan jenisnya. Namun, tidak mau mempunyai komitmen sama sekali untuk menikah dengan dia. Nah, relasi seperti ini pasti hanyalah menjadi relasi seksual. Dan relasi yang bersifat seksual akan sukar bertahan sebab seks tidak pernah dan tidak akan dapat mempertahankan relasi. Tidak mungkin. Ya, seks itu selalu bersifat mengikat tapi sangat sementara. Begitu nanti
kenikmatannya hilang, kebosanan mulai muncul, maka relasi itu pun juga akan mati. Dan yang berikut adalah relasi yang hanya diisi oleh kenikmatan seksual akan menyembunyikan masalah yang sebetulnya ada di dalam relasi itu. Tidak sempat lagi dibicarakan karena fokusnya adalah pada kepuasan seksual. Sehingga kepuasan seksual dianggap telah menggantikan semua hal-hal yang harusnya nantinya ditumbuhkan atau dibereskan. Dengan adanya kepuasan seksual, seolah-olah kita beranggapan relasi kita itu udah menjadi relasi yang baik atau kuat. Padahalnya tidak sama sekali. Jadi, seks memang berpotensi untuk menutup mata kita. Melihat sebetulnya seperti apakah relasi kita itu. Sebaliknya sebuah relasi berpacaran yang tidak diisi dengan seks akan menuntut orang untuk melihat masing-masing dengan sangat jelas dan menuntut orang untuk menyelesaikan masalahnya juga dengan tuntas. Nah, jadi kita mesti berhati-hati jangan sampai relasi kita menjadi sebuah relasi seksual. Ya, tetapi relasi seksual itu kan bukan hanya menyangkut soal fisik, tetapi juga emosi orang, Pak Paul. Dan sehingga ada orang yang mengatakan dengan hubungan seksual itu hubungan secara emosional lebih bagus lagi gitu, Pak Paul. Nah, sudah tentu apakah seks bisa mengintimkan orang? Iya, tapi seks mengintimkan orang sementara. Sebetulnya yang mengintimkan orang adalah kedekatan atau penyatuan emosional. Cinta kasih di antara keduanya, kepercayaan di antara keduanya, respek di antara keduanya, semua hal-hal itulah yang mengintimkan orang. Dan seks dimaksudkan Tuhan menjadi penyempurnanya. Jadi seks tidak pernah dimaksudkan Tuhan menjadi fondasi keintiman atau kedekatan. Akan rubuh. Ya, kalau keintiman didasari atas kedekatan seksual. Jadi justru kita harus membangun alas-alas kedekatan emosional itu. Nanti di dalam pernikahan barulah dituntaskan dalam keintiman seksual. Ya, kalau Pak Paul sudah menguraikan tentang penyebab dari keintiman yang tanpa komitmen, Pak Paul. Sekarang sebaliknya, apa yang menyebabkan terjadinya suatu komitmen yang tidak menimbulkan keintiman atau yang tidak disertai dengan keintiman? Ada beberapa penyebabnya, Pak Gunawan. Misalnya nih ya, ada orang yang memang bersifat pembosan atau mudah jenuh. Maka ya dia itu setelah menjalin sebuah relasi ya yang serius, tadinya bergebu-gebu, bersemangat, tapi akhirnya kemudian pudar, ya tidak lagi tertarik, bosan. Nah, sudah tentu relasi seperti ini juga akan berumur pendek, karena tidak ada lagi keintiman atau rasa sayang, kemesraan. Dan sebaik apapun relasi itu, rasa jenuh tetap akan lebih kuat. Jadi ada orang-orang yang kadang-kadang mengeluhkan seperti ini, hubungan kami baik kok. Ya, kami berpacaran dengan baik, kami jarang bertengkar, tapi dia mau meninggalkan saya, dan waktu ditanya apa alasannya, ya udah nggak ada perasaannya lagi. Jadi kasih mesra itu tuh dengan cepat pudar. Nah, ada orang yang memang susah sekali mempertahankan kasih mesra karena sifat dasarnya adalah pembosan. Jadi tidak bisa tuh lama-lama dengan orang yang sama. Nah, sudah tentu kalau memang seperti itulah duduk masalahnya, orang tersebut seyogianya lah tidak masuk ke dalam relasi yang serius. Karena dia akan melukai hati orang lain. Ya, hal ganti-ganti pacar ini seringkali memang terjadi di kalangan para remaja atau pemuda, Pak Paul ya. Yang sangat dirugikan dalam hal ini sebenarnya kan yang pihak wanita itu, Pak Paul. Memang di satu pihak kita bisa berkata perempuan yang lebih dirugikan, nama baiknya dan sebagainya. Tapi ya juga ada pria yang dirugikan karena ada pria-pria juga yang serius ya, mencintai dengan sungguh-sungguh sewaktu akhirnya perempuannya bilang, saya nggak cinta lagi, cinta saya sudah habis, dia akan sangat terpukul sekali. Jadi ada juga pria yang sangat dirugikan, terluka berat oleh karena ditinggalkan oleh pacarnya. Ya, mungkin ada penyebab yang lain, Pak Paul. Penyebab yang lain adalah masalah yang tak terselesaikan. Jadi ada orang yang sudah membuat komitmen, menjalani ya sebuah relasi dengan serius, tapi akhirnya harus berhadapan dengan masalah. Karena masalah itu tidak diselesaikan, maka lama-lama akan menggerus kemesraan di antara mereka. Ya, cinta hilang, kemesraan hilang, akhirnya masalah memisahkan mereka, menjauhkan mereka. Dan masalah membuat tawar hati. Dan hati yang tawar
yang mustahil menciptakan keintiman. Jadi kalau memang kita dalam sebuah komitmen, dalam relasi yang serius, ada masalah, kita berusaha sekeras mungkin untuk menyelesaikannya. Ya, karena masalah kan tidak bisa kita duga-duga dan selalu hadir di dalam hubungan sebaik apapun gitu Pak Paul. Betul, memang ya kita tidak bisa membuat relasi itu tuh bebas masalah karena kita berdua begitu berbeda dan kita nggak bisa sangkal juga bahwa ada hal-hal yang telah kita pelajari dalam hidup ini nih yang tidak sehat sehingga nanti setelah kita berelasi kita mengeluarkan cara-cara yang tidak sehat itu ya dengan pasangan kita. Nah, kita harus berubah, kita harus memecahkan masalah kita sedapat-dapatnya. Kalau tidak bisa, kita minta bantuan orang, ya misalkan hamba Tuhan atau konselor untuk menolong kita menyelesaikan masalah kita. Supaya keintiman atau kemesraan itu kembali bisa ditumbuhkan. Nah, jadi sebenarnya mana yang lebih dekat Pak Paul ya? Jadi kalau ada suatu masalah yang hadir di tengah-tengah pasangan yang belum menikah ini Pak Paul, yang masih dalam tahap pacaran gitu, ada masalah. Sebenarnya yang lebih dahulu ditonjolkan adalah keintimannya atau komitmennya Pak Paul untuk menyelesaikan masalah ini. Jikalau kita mempunyai masalah dalam relasi, maka kita nomor satu harus yakinkan pasangan kita bahwa kita memegang janji keterikatan kita. Kita akan terus berkomitmen di dalam relasi ini dan di dalam dirinya. Kita tidak meninggalkan dia, kita akan terus di sini bersamanya sampai masalah ini selesai. Jadi itulah yang nantinya membuahkan keintiman. Sebab pasangan kita akan merasakan kita itu memang sungguh-sungguh menyayanginya, kita setia kepadanya, maka dia pun nantinya lebih terdorong untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada orang yang kalau dalam pertengkaran udah langsung berkata, saya mau pergi aja, saya mau pergi aja, saya mau pergi aja. Ya nantinya itu akan makin merusakkan sendi-sendi pernikahan mereka. Karena apa? Orang yang berkata, saya mau pergi aja, saya mau pergi aja, menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai komitmen terhadap relasi ini. Jadi dia begitu mudahnya mau melepaskan atau membuangnya. Dan hal ini sudah tentu membuat pasangannya merasa tidak dihargai. Jadi akhirnya dia berpikir, buat apa saya memberikan komitmen saya berinvestasi sebesar ini kalau kamunya seperti ini. Jadi akhirnya motivasi dan semangat keduanya untuk mempertahankan relasi makin hari makin kendor. Ya, mungkin ada penyebab yang lain timbulnya komitmen yang tanpa keintiman ini Pak Paul. Ada orang yang memutuskan dengan tergesa-gesa Pak Gunawan. Memutuskan untuk menjalin relasi. Mungkin karena rasa kasihan lah. Mungkin karena tekanan-tekanan dari luar lah atau apalah. Nah, bila ini yang terjadi, maka sesungguhnya relasi sudah mati ya. Karena tidak mungkin relasi itu bisa bertumbuh terus kalau kita tidak ada lagi kemesraan. Dan apalagi kalau kita tahu bahwa relasi ini dimulai dengan ketergesaan. Salah satu contoh yang nyata adalah ada orang-orang yang menikah karena sudah hamil. Mereka sebetulnya belum siap menikah dan belum merencanakan menikah, tapi sudah hamil, jadi harus menikah. Jadi keputusan untuk berkomitmen diambil dengan tergesa-gesa dalam keadaan tidak siap. Kebanyakan dari mereka setelah menikah akan menuai badai. Masalah tidak akan berhenti-henti datang, penyesalan, kemarahan juga tidak akan berhenti datang. Jadi sesungguhnya ya kasih mesra itu sudah hilang, relasi itu juga sudah hampir mati. Tapi seringnya tidak tahu harus berbuat apa. Dan seringnya juga adalah ada orang yang merasa dirugikan gara-gara sudah harus berkomitmen, sudah harus menikah. Jadi saya harus meninggalkan hidup saya, harus meninggalkan tugas saya atau apa-apa. Ada orang yang merasa terjebak, aduh gara-gara kamu jadi saya harus bersama dengan kamu. Nah ini semua menimbulkan reaksi-reaksi negatif ya. Dan mengurangi respek serta kasih mesra terhadap pasangan. Maka akhirnya relasi itu tidak bertahan lama. Ya Pak Paul, rupanya lebih banyak alasan itu yang ada antara yang komitmennya ada tapi tidak ada keintimannya gitu Pak Paul. Nah, mungkin masih ada lagi alasannya Pak Paul. Ada lagi satu Pak Gunawan, ada orang yang jadinya menjalin komitmen, akhirnya tidak ada kasih mesra atau keintiman, karena relasinya dimulai dengan rasa kasihan atau tanggung jawab belaka ya. Akhirnya jadinya bersama-sama lah menikah dan sebagainya. Nah bila ini yang terjadi maka sekali lagi relasi itu sebetulnya sudah mati
Dan dalam relasi seperti ini mudah sekali terjadi ketidaksetiaan atau terjadi perselingkuhan. Karena apa? Dari awalnya memang tidak ada lagi tuh cinta, tidak ada lagi suatu kasih mesra. Yang ada adalah komitmen, ya udah dah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tidak setia. Karena nanti barulah dia menemukan orang yang dia sungguh-sungguh sayangi. Ya. Jadi hati-hati dengan rasa bersalah. Meskipun rasa bersalah itu baik, tapi di pihak lain juga kita mesti hati-hati. Karena apa? Kalau kita menjalin komitmen dan relasi atas dasar rasa bersalah, kita sebetulnya tuh hanya menyediakan kulit luarnya ya. Bukan tulang-tulang di dalam yang bisa membangun sebuah relasi yang kokoh. Ya Pak Pol, dari pembicaraan yang cukup kompleks ini Pak Pol ya. Sangat membantu bagi para pendengar kita kalau Pak Pol membuat semacam kesimpulan dan contoh-contoh konkret gitu loh Pak Pol. Saya akan berikan contoh dari firman Tuhan ya, yaitu kasusnya Daud dan Batsheba. Di dalam firman Tuhan, di kitab 2 Samuel pasal 11, itu dijelaskan apa yang terjadi antara Daud dan Batsheba. Mereka melakukan perzinahan. Ini adalah contoh keintiman tanpa komitmen. Mereka berdua langsung berhubungan di luar pernikahan. Dan karena akhirnya takut ketahuan, bahkan Raja Daud membunuh suaminya Batsheba yaitu Uria. Yang sangat malang dan menyedihkan adalah hampir sama dengan Daud, putranya pun melakukan yang sama dengan adik tirinya yaitu Amnon memperkosa Tamar. Ya, keintiman tanpa komitmen sama sekali. Apa hasilnya dari keduanya itu? Kehancuran. Keintiman tanpa komitmen pernikahan adalah sebuah perzinahan. Dan hasil akhirnya adalah kehancuran. Gara-gara Daud berzina dengan Batsheba, maka mulai dari titik itu sampai akhirnya Daud tidak pernah berhenti-henti dirundung oleh masalah. Dirundung oleh pemberontakan, oleh perpecahan keluarga, oleh upaya untuk membunuhnya. Jadi kita melihat sebuah kehancuran. Apa yang terjadi dengan Amnon dan Tamar? Sama juga kehancuran. Kakaknya Tamar, Absalom marah dan akhirnya merancang skenario membunuh adik tirinya Amnon. Jadi kita melihat ya kebenaran firman Tuhan di Amsal pasal 5 bahwa perzinahan adalah sebuah kematian. Alkitab tidak memanggil perzinahan dengan nama-nama manis yang lain, tapi memanggilnya dengan nama yang sangat serius, kehancuran dan kematian. Jadi janganlah kita menjalin sebuah keintiman tanpa komitmen. Contoh kedua yang bisa kita juga angkat dari firman Tuhan adalah kasus Yakub dan Lea. Di Kejadian pasal 29 hingga 50 kita bisa melihat kehidupan keluarga Yakub. Yakub tidak mencintai Lea, tapi Yakub punya komitmen kepada Lea karena dia adalah istrinya. Nah, inilah kasus komitmen tanpa keintiman. Apa tuh isinya? Komitmen tanpa keintiman. Isinya adalah penipuan. Lea merasa tertipu, tidak disayang, ditipu, tidak disayang. Akhirnya penuh dengan kepahitan. Apa yang terjadi akhirnya? Sama kehancuran. Anak-anak Lea marah sekali. Tidak suka dengan papanya yang hanya menyayangi Yusuf dan Benyamin. Karena hanya menyayangi ibu mereka yaitu Rahel. Dan merancang sebuah rencana yang sangat jahat. Mau membunuh Yusuf. Jadi akhirnya selama bertahun-tahun mereka harus hidup di dalam kemalangan, rasa sedih. Benar-benar Yakub beranggapan anaknya sudah dibunuh oleh hewan buas, padahalnya dijual oleh kakak-kakaknya sendiri. Jadi kita bisa melihat lagi di sini contoh adanya komitmen tanpa keintiman. Akhirnya apa yang terjadi? Orang merasa ditipu, dikhianati, dan anak-anaknya yang nanti marah mau akhirnya menjahati papanya dan orang yang dikasih oleh papanya. Ya, jadi antara keintiman dan komitmen ini rupanya sangat terkait erat gitu Pak Pol ya. Karena dari dua contoh yang Pak Pol sampaikan tadi, keintiman yang tanpa komitmen ataupun komitmen tanpa keintiman, kedua-duanya akan menghasilkan kehancuran bagi keluarga itu. Betul sekali. Jadi memang dua-duanya harus ada. Tuhan mendesain hidup seperti itu, mesti ada komitmen dan keintiman. Dan kalau tidak ada salah satunya, maka memang masalahlah yang akan kita harus tuai. Iya. Jadi bagaimana Pak Pol? Apakah itu akan bertumbuh bersama-sama atau salah satu tumbuh lebih dahulu atau bagaimana sebenarnya? Jadi awalnya memang kita harus melandasi
dengan sebuah komitmen. Di dalam landasan komitmen itulah keintiman baru mulai bertumbuh. Namun, untuk terus bisa bertumbuh, keintiman itu harus terus dilindungi oleh komitmen. Jadi komitmen terus harus bertambah, tambah setia, tambah eksklusif, tambah memisahkan diri, tambah nanti bertumbuhnya keintiman. Jadi awalnya memang adalah sebuah janji bahwa saya mau setia. Nah, di dalam janji mau setia itulah keintiman baru bisa bertumbuh. Jangan kita memulai dulu dengan keintiman, baru nanti memikir-mikir apakah mau ada komitmen. Tidak juga. Jadi dilandasi oleh komitmen terlebih dahulu. Ya, adanya suatu hubungan yang didasari dengan komitmen tanpa keintiman itu seringkali juga melanda pasangan-pasangan yang sudah lama menikah, Pak Paul. Mungkin timbul kejenuhan, kebosanan di sana. Betul sekali. Jadi memang ada sebagian pasangan yang sudah lama menikah, tapi tidak ada lagi keintiman. Mereka memang harus memeriksa kenapa kok tidak ada ya. Kalau ada penyebab-penyebab, masalah-masalah di antara mereka itu harus dibereskan supaya nanti keintiman kembali bisa bertumbuh dalam relasi mereka. Ya, tadi Pak Paul sudah sampaikan beberapa penyebab hal itu bisa terjadi. Namun Pak Paul, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita ini, mungkin Pak Paul ada mau menyampaikan ayat firman Tuhan? Ada dua yang saya akan bacakan. Pertama adalah Amsal 5:21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Ini peringatan buat kita dari Tuhan. Tuhan melihat kita, mengawasi kita. Jadi tidak bisa kita membohongi Tuhan dengan nama-nama yang bagus-bagus untuk menutupi perbuatan kita yang sesungguhnya. Dan firman Tuhan yang kedua adalah Sakaria pasal 7 ayat 9. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar, dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Dua hal yang telah kita bicarakan ya, kesetiaan atau komitmen, dan kasih sayang kepada masing-masing. Inilah resepnya ya, ada kesetiaan, ada kasih sayang. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang komitmen dan keintiman bagian yang kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.